Bersama kami dalam Pro Kontra ini sudah ada Pak Alfon Kurnia Palma. Ya, kalau menurut Anda Pak Alfon, ini kan yang di-stressing oleh hakim juga bahwa alat buktinya begitu itu tidak sah ya karena sudah digunakan oleh tersangka lain. Ini menjadi sorotan juga. Logika pertama sebenarnya begini, Mbak. Bahwa pra-peradilan itu kan sebagai corpus corpus ya. Bahwa ingin menguji apakah memang seseorang itu didakwa atau dituntut dengan prinsip-prinsip hukum gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya dilihat dulu apakah memang secara prinsip hukum, misal contohnya tentang exclusionary rules, itu memang ada atau tidak. Dalam artian kalau semisal untuk mencaji seseorang, dia itu harus berdasarkan sesuatu yang sah gitu. Itu dalam KUHP gitu ya. Nah, kemudian dari situ akan kelihatan nanti tentang yang namanya fruit the poisonous tree gitu ya. Dalam artian kalau semisalnya di dalam pohon itu ada apel atau buah ya yang beracun, itu bukti-bukti nggak bisa dipakai gitu kan. Nah, di situ konteksnya adalah kalau semisal dalam proses penyidik ya mengedepankan buktinya, itu di situ ada kesewenang-wenangan, di situ ada namanya pelanggaran terhadap self incrimination, kemudian di situ juga ada konteks penyalahan dari due process of law. Bukannya ini yang disoroti karena sudah digunakan oleh tersangka lain? Ya, itu makanya di situ ada kesewenang-wenangan atau tidak? Tidak. Tapi mungkin di situ ada persoalan tentang keadministratifan gitu ya. Soal keadministratifan gitu ya, itu tidak bisa menghilangkan alat bukti yang ada gitu. Oleh sebab itu makanya alat bukti ini masih bisa dipakai. Dan kemudian masih banyak sebenarnya alat bukti-bukti yang lain yang kemudian ini bisa dimajukan kembali. Karena kan menjadi persoalan mendasar itu pertama, bukti ini dipakai dalam kasus yang lain gitu kan. Dan kemudian yang kedua tentang penyidikan gitu kan. Dan yang harus dipahami juga adalah kejanggalan seperti yang dikatakan oleh teman-teman ICW gitu kan. Kenapa bukti-bukti, misal contohnya rekaman tidak dibuka gitu. Dibilang ini sudah kepokok perkara. Itu satu kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Karena yang namanya pra-peradilan itu untuk menguji apakah sesuatu peristiwa pidana atau sesuatu bukti itu mengacu pada seseorang atau tidak. Misal contohnya saya tuduh nih ya, Emerson ini gitu kan. Dia melakukan tindak pidana, buktinya ini. Oke. Sesuai atau tidak? Kalau misalnya sesuai, baru nanti di pengadilan dinyatakan dia itu guilty berdasarkan school gitu kan. Dengan kategori kesengajaan yang ada atau kelalaian yang ada gitu kan. Nah, ini hakim tidak memberikan ruang kepada KPK untuk membuka itu. Nah, ini problem sementara gitu kan, yang membuat orang menjadi bertanya, kenapa ini nggak dibuka begitu kan. Nah, jadi dengan begitu kita bisa melihat ada kesalahan yang mendasar pada saat ini. Yang namanya pra-peradilan gitu ya, dia itu berbicara tentang kesewenang-wenangan gitu. Dan kemudian di sini ini persoalan keadministratifan. Persoalan keadministratifan itu tidak akan menggugurkan dari alat bukti. Kalau seperti yang dikatakan tadi kan ini kan menggugurkan. Enggak, dia tidak akan. Jadi artinya alat bukti itu masih bisa digunakan. Masih bisa dipakai. Jadi jangan katakan bahwa saya yang menafsirkan itu menggugurkan. Yang menggugurkan alat bukti itu kalau kita pahami Perma nomor 4 tahun 2016. Oh enggak, ini bukan Perma. Perma itu di bawah sebenarnya gitu kan. Betul. Dia kan berdasarkan undang-undang gitu ya. Nah, dalam konteks undang-undang KPK, bisa contoh dua alat bukti yang sah gitu ya. Kalau dua bukti yang sah, artinya berdasarkan putusan MK itu kembali kepada alat bukti permulaan yang cukup. Gitu. Pak Rasman, ya, jadi gini, kita sepakatlah bahwa proses pra-peradilan itu permohonan berkenaan dengan administrasi. Apakah itu terjadi penyimpangan atau tidak. Yang diuji apakah berkaitan dengan fakta formil tadi. Saya setuju. Tapi yang saya katakan tadi adalah bahwa ada Perma nomor 4 tahun 2016 ini menjadi suatu debatable, suatu perdebatan panjang bagi kita ahli hukum. Kalau kita telah secara objektivitas hukum, benar, saya setuju dengan beliau. Tapi ini fakta, Perma itu menyatakan demikian. Apabila dikeluarkan sprindik baru untuk menjadikan yang bersangkutan sebagai tersangka, harus menggunakan sekurang-kurangan 2 alat bukti yang sah. Betul. 2 alat bukti yang sah yang belum pernah digunakan. Oh, nggak ada ya bahasa itu? Ada, saya baca. Di mana? Ada. Nah, Perma nomor 4. Di mana pasal yang berapa belum itu? Perma nomor 4 pasal 2 ayat 3. Bapak baca itu. Ya kan? Perma nomor 4 tahun 2016 pasal 2 ayat 3 menyatakan demikian. Menyatakan demikian. Nah, persoalan objektivitas kajian secara analisis hukum, Bapak tadi saya setuju. Tetapi ini fakta
ini menjadi sebuah perdebatan Baik, silakan panjang. ditambahkan oleh Pak Rasman. Sebentar. Tatkala kalau KPK yang telah mempublish ke publik sekian banyak alat bukti, lalu disyaratkan dia tidak boleh menggunakan sekurang-kurangnya 2 sebelumnya, maka dari 6.000, katakanlah 6.000 yang digunakan KPK selama ini, dia harus mencari dua alat bukti yang di luar 6.000 tadi. Baik, silakan ini Menarik begini, pra peradilan itu kan, ini kan semua kita orang hukum nih. Ya. Kebetulan beliau ini Wabendum, duitnya lebih banyak. Iya, orang hukum. Gitu. Iya. Jadi saya kira begini, konteksnya kan pra peradilan kan pra adjudikasi kan, pra judisial. Ya, dalam konteks ini aku komisaris sih sebenarnya. Sebuah proses sebelum berlangsungnya peradilan yang sesungguhnya. Mana yang diuji kan begitu. Salah satu adalah prosedurnya. Prosedur yang mana nih alat bukti yang tadi kelihatan. Nah, kalau memang sudah 2 alat bukti ini diajukan oleh KPK, kemudian dimentahkan oleh majelis berdasarkan fakta persidangan, lalu kemudian ditolak ketersangkaannya, maka alat bukti yang baru harus ditemukan, Dinda. Dan itu tidak bisa masuk kalau misalnya 6.000 yang disampaikan tadi, harus di luar 6.000 itu memang. Dan itu akan menjadi sangat sulit gitu. Tetapi dalam fakta-fakta yang lain, itu yang saya katakan sekali lagi. Ini kan biasanya fenomena Indonesia ya. Kalau ini menang, besok ada tersangka baru masuk lagi di Prapit. Pasti banyak yang kalah gitu loh. Kenapa? Karena itu tadi KPK tidak fair. Maka saya himbau KPK, kalau ada orang pra peradilan, biarkan sampai selesai Prapit. Sehingga Pak Novanto, misalnya sakit-sakit dikit, tidak mesti dibawa ke rumah sakit, tunggu aja di rumah itu loh. Karena dipaksakan untuk dipanggil nanti disangka gitu loh, misalnya nih. Karena pengalaman kita tadi bukan Pak, ini serius Pak Irman, sampai 3 loh. Itu dipasang 3 ring. Dalam posisi ditahan. Masalahnya dia nggak ada selangnya. Posisi ditahan gitu loh. Nah, sekarang kan di meme ini bahwa ada pasang selang atau tidak pasang selang. Nah, kita perdebatannya sekarang, apakah Pak Novanto dengan 2 alat bukti yang sudah dibuat, lalu kemudian KPK mengatakan Pak Laude ada punya lagi alat bukti yang lain, silakan saja. Tapi cari di luar yang itu, dan itu sebenarnya akan memperumit. Menurut saya nggak ngerti apakah penafsiran seperti itu. Kalau memang penafsiran seperti itu, tujuannya apa sih, maknanya harus seperti yang baru? Supaya apa begitu? Kalau saya mengatakan, kalau saya ditanya, sudah menang ya menang, selesai. Harus sama dengan SP3 itu gitu. Kecuali ditemukan kalau SP3 kan begitu kan. Jadi ini, Mbak. Kalau saya kalau sudah menang Pak Novanto, ya sudah selesai. Ya kan versinya Bang Rasman gitu ya. Artinya apa? Kenapa ngotot-ngototan gitu loh. Di versinya dia. Saya bukan. Ya itu. Semua juga ada banding, Pak. Masa enggak boleh, Pak. Pra peradilan nggak ada banding, tapi kan masa nggak boleh ada upaya. Kasasi boleh. Tetapi ya itu selalunya kemarin kan juga Pak BG kan ditolak terakhir. Apa nih? Kasasi apa? Kasasi pra peradilan. Tidak boleh. Kalau misal penyelundupan hukum tidak boleh, tidak boleh. Beda di KPK ya. Begini, penyelundupan hukum itu, begini dikatakan. Itu serius. Penyelundupan hukum itu tidak masuk. Beda kalau misalnya kasasi. Kalau penyelundupan hukum itu ada penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum itu tidak masuk. Tidak masuk dalam unsurnya Pak Novanto. Saya sudah pelajari. Itu sangat serius, jangan Dinda bilang itu penyelundupan hukum. Memang serius ini kan dalam artian selundupan gitu. Memang ada sebentar. Justru KPK, justru KPK yang diselundupkan apa tuh, Pak? Yang sudah digunakan oleh tersangka yang sebelumnya. Kenapa? Ini kepada jadi nggak ada penyelundupan hukum di situ, gitu. Nah, kemudian setelah itu kenapa pokok perkara itu tidak tidak ditampilkan, buktinya itu tidak ditampilkan gitu kan, untuk membuktikan memang betul di sini ada dugaan keterkaitan. Jadi gini, Pak. Begitu sebenarnya. Itu sebenarnya kalau hakim mengatakan kemarin, misalnya KPK berkeberatan, biasanya KPK paling ngotot loh, Dinda, dalam persidangan. Mereka bisa paksakan. Mana? Kami harus dibuka semua. Nah, kalau KPK biasanya paling jago lah. Itu ditolak, peradilan. Itu kan ditolak. Ditolak itu kewenangan hakim kan gitu ya. Iya kan kata Abang kalau maksud saya kan ada celah yang lain. Ditolak. Anda tidak melihat ada yang aneh begitu. Ada cara lain yang dilakukan oleh. Pertama saya ingin luruskan dulu Bung Alfon ini bahwa lahirnya Perma nomor 4 tahun 2016 itu dalam rangka mengantisipasi supaya jangan ada pihak-pihak yang dikalahkan dalam permohonan pra peradilan mengajukan upaya hukum. Jadi kalau ada dibilang kasasi itu enggak, justru itu dilarang. Ada, tapi penyelundupan hukum, Pak. Iya, penyelundupan hukum serius, itu beda lagi. Tapi perma itu dia diperbolehkan, tapi dalam bentuk apa itu batasannya. Penyelundupan hukum yang saya bilang. Penyelundupan hukum itu konteks Pak Novanto nggak masuk. Lahirnya itu justru kita berbeda di situ. Perdebatan kita kan. Tetapi di mana di batasannya? Mungkin Anda bisa komentari juga karena biar kedua belah pihak kalau begitu. semuanya bicara mana ada yang baik, silakan. Gantian dong. Ya. Jadi Bung Alfon ini keliru, justru lahirnya Perma nomor 4
2016 itu mengantisipasi supaya tidak ada pihak-pihak yang dikalahkan dalam permohonan pra-peradilan melakukan upaya hukum, termasuk kasasi. Itu jelas tuh permanya. Coba Bung Emerson pegang itu. Iya, saya pegang. Ada nggak? Larangannya pengajuan peninjauan kembali. Nggak ada tuh kasasi. Kasasi? Kalau ngomong kasasi nggak ada. Upaya hukum. Di pasal mana, Bang? Berarti upaya hukum luar biasa. Nggak, di pasal nggak ada. Kalau luar biasa iyalah. Kalau penyelundupan hukum, nah saya luruskan, penyelundupan hukum itu dibolehkan Iya, untuk kasasi. di pasal Iya, di pasal makanya. Itu adalah ekstra juga dalam Di arti pasal itu dalam kan konteks ada. ini. Paham. Upaya hukum. Perdebatan kita kan soal Jadi- apa jadi yang ya, dikatakan sebagai penyelundupan hukum. Nah, kan? jadi Itu aja begini, sebenarnya. kalau menurut KPK, saya, itu kalau disebutkan. KPK menemukan Itu. adanya penyelundupan hukum yang serius dalam kasus ini, come on, silakan masukkan ke Mahkamah Nah, Agung. itu sebagai suatu itu yang saya upaya, katakan. kan? Baik, Nah, itu bukan maksud saya. berarti Tapi bisa tadi kita itu bicara aja. yang binding Yang tidak. sudah putus. Poinnya sebenarnya Enggak, itu Baik, aja. kita kalau kembali di dulu. ruangan kita Pemirsa, persilakan. kami Kalau akan ada kembali setelah penyelundupan hukum, kita pesan-pesan persilakan berikut waktu ini. itu. Ya, itu Tidak boleh aja ditutup sebenarnya. ruang itu.